Assalamualaikum, sahabatku saudaraku. Kematian adalah kepastian. Beberapa kisah teladan. 1001 kisah teladan. Ambil hikmahnya, sahabatku sekalian. Berikut ini beberapa kisah para nabi dan sahabat yang mulia saat menyambut kematiannya. Kisah-kisah mereka penuh teladan, syarat pesan dan menjadi bahan renungan. Kisah Ibrahim alaihi salam. Bercerita Imam Muhasabi dalam kitab Ar-Riyayah bahwa Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wahai kekasihku, bagaimana engkau menemukan kematianmu?" Dia berkata, "Seperti tusuk besi yang dipakai untuk membakar daging, yang diletakkan di atas bulu yang basah, kemudian ditarik." Kemudian Allah berfirman, "Sungguh, yang demikian itu telah kami mudahkan kematian bagimu, wahai Ibrahim." Daud alaihi salam. Diriwayatkan bahwa malaikat maut datang untuk menjemput Nabi Daud alaihi salam. Daud berkata, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Kami yang tidak takut raja dan tidak mengabaikan orang-orang kecil, kami juga tidak menerima suap." Daud berkata, "Jika demikian, Anda adalah malaikat kematian." Dia menjawab, "Ya." Daud balik berkata, "Kok mendadak begini? Aku tidak mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu." Malaikat berkata, "Hai Daud, di mana sahabatmu Fulan? Di mana pula si Fulanah, tetanggamu? Mereka sudah mati," jawab Daud. "Bukankah itu pemberitahuan padamu untuk bersiap-siap?" Musa alaihi salam. Dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihi salam ketika jiwanya berangkat menuju Allah. Allah berfirman, "Hai Musa, bagaimana kau menemukan kematian?" Dia menjawab, "Aku mendapati diriku seperti burung hidup yang digoreng di atas penggorengan, tidak mati sehingga aku istirahat, dan tidak bertahan hidup sehingga aku terbang." Diriwayatkan bahwa Musa berkata, "Aku menemukan diriku sebagai seekor kambing dikuliti oleh tukang daging dalam keadaan hidup." Isa alaihi salam. Isa putra Maryam alaihi salam berkata, "Wahai kaum Hawariyin, berdoalah kepada Allah agar kalian dimudahkan pada saat syakaratul maut ini." Diriwayatkan bahwa kematian lebih berat dari tebasan pedang, gorokan gergaji dan kapitan gunting. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan kematian kepada para sahabatnya. Diriwayatkan dari Syahr bin Husyab, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang beratnya kematian. Dia Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kematian yang paling ringan adalah seperti bulu wol yang tercerabut dari kulit domba. Apakah mungkin kulit dapat keluar kecuali bersama bulu-bulunya itu?" Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menghadapi hari-hari kematiannya, dia sering membaca, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya." Quran Surah Kahf 19. Dia berpesan kepada Aisyah, puterinya, "Lihatlah kedua pakaianku ini, cucilah keduanya dan kafankan aku dengannya. Sesungguhnya mereka yang hidup lebih utama menggunakan baju baru daripada yang sudah jadi mayit." Di detik-detik menjelang kematiannya, ia berpesan kepada Umar dengan berkata, "Aku berpesan padamu dengan satu wasiat, sebab tak mungkin engkau mendahuluiku. Sesungguhnya Allah Maha benar dengan tidak pernah membuat malam mendahului siang, dan siang tak pernah mendahului malam. Sesungguhnya, tidak diterima ibadah-ibadah sunnah, jika yang wajib tak ditunaikan. Dan, akan diberatkan timbangan kebaikan, di akhirat bagi mereka yang menunaikan hak-hak di dunia. Dan akan diringankan timbangan kebaikan seseorang di akhirat jika diikuti dengan kebatilan." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh seseorang, Abdullah bin Abbas datang menjenguknya. Dia berkata, "Engkau telah masuk Islam saat orang-orang lain masih kafir. Dan engkau selalu berjihad bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat orang-orang lain malas. Saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, dia sudah rida denganmu." Umar kemudian berkata, "Ulangi ucapanmu." Maka diulang kepadanya. Dia kemudian berkata, "Celakalah orang yang tertipu dengan ucapan-ucapanmu itu." Abdullah bin Umar, puteranya, berkata, "Waktu itu kepala ayahku di pangkuanku, saat sakit menjelang kematian. Ayah berkata, 'Letakkan kepalaku di atas tanah.' Aku menjawab, 'Bagaimana ayah, apakah tidak sebaiknya di atas pangkuanku saja?' 'Celaka kamu, letakkan di atas tanah.' Ayah setengah membentak. Kemudian, Abdullah bin Umar meletakkannya di atas tanah. Umar berkata, 'Celaka aku, celaka juga ibuku, jika Tuhanku tidak menyayangi aku.'"
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah ditusuk oleh orang-orang yang memberontak, hingga darah mengalir ke janggutnya, Utsman berkata, "Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu, dan pertolongan-Mu atas segala persoalanku, dan aku memohon padamu diberikan kesabaran atas ujian ini." Setelah ia akhirnya wafat, para sahabatnya membuka lemari yang terkunci. Mereka mendapatkan satu kertas yang tertulis begini, Bismillahirrahmanirrahim, Utsman bin Affan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa surga adalah benar adanya, dan bahwa Allah kelak akan membangkitkan setiap yang dikubur pada hari yang tidak ada lagi keraguan padanya kiamat. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Atas namanya kita hidup, atas namanya kita mati, dan atas namanya pula kita akan dibangkitan, insya Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karomallahu wajah. Setelah ditusuk, Ali radhiyallahu anhu berkata, "Apa yang sudah dilakukan terhadap orang yang menusukku?" Mereka menjawab, "Kami telah menangkapnya." Ali berkata, "Beri makan dan minum dia dengan makanan dan minumanku. Jika aku hidup, aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jika aku mati, maka pukullah dia sekali pukul saja, jangan kalian tambahkan sedikit pun." Kemudian Ali berpesan kepada Hasan, puteranya, agar memandikannya. Ali berkata, "Jangan berlebih-lebihan dalam mengkafaniku. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah bermewah-mewahan dalam berkafan sebab yang demikian itu menghimpit dengan keras." Kemudian Ali berpesan lagi, "Bawalah aku di antara rakyat. Jangan terlalu cepat, juga terlalu lambat. Jika aku memiliki kebaikan niscaya, dengan membawa aku ke hadapan mereka. Kalian telah mensegerakan aku menuju kebaikan itu. Jika aku memiliki keburukan, kalian telah mengantarkan aku untuk bertemu dengannya sebelum aku dihisap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.